Baik saudara pemirsa sekalian, selamat sore, kami dari Cahaya dan Arema YouTuber. Hari ini tanggal 27 September 2022 ingin menanyakan kepada Pak Amir mengenai rumor kudeta Xi Jinping, Presiden RC. Ya, yang namanya sebuah rumor ya kita ikuti aja, kita manfaatkan aja rumor itu untuk melakukan analisa terhadap perkembangan di Republik Rakyat Cina pada beberapa hari belakangan ini. Setidak-tidaknya sejak munculnya berita di berbagai medsos di tanah air kita bahwa pihak militer sudah melakukan kudeta terhadap Presiden Xi Jinping. Nah, seperti Anda ingat bahwa ketika Anda mewawancarai saya sekitar 3 minggu yang lalu, saya sudah memberikan gambaran bahwa menurut pengamatan saya ada kondisi yang kurang sehat di lingkungan Partai Komunis Cina, di mana faksi militer dari Partai Komunis itu sedang berusaha untuk menjegal Presiden Xi Jinping agar nanti dalam kongres pada tanggal 16 Oktober 2022 nanti beliau tidak terpilih lagi sebagai sekjen Partai Komunis Cina dan tentu saja tidak lagi terpilih sebagai Presiden Republik Rakyat Cina. Nah, ini masalah-masalah yang saya amati, walaupun tentu kita belum sepenuhnya percaya kepada rumor itu karena baik media mainstream di tingkat global maupun pihak yang berwajib yang resmi dari Republik Rakyat Cina sendiri belum memberikan penjelasan tentang benar tidaknya kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer dari Partai Komunis Cina terhadap kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Namun kita lihat bahwa biasanya dalam melakukan suatu manuver, Presiden Xi Jinping kan selalu menyampaikan gagasan secara terbuka. Nah, informasi atau rumor yang timbul bahwa beliau dikudeta oleh pihak militer itu adalah setelah beliau kembali dari Uzbekistan pada minggu kemarin gitu. Nah, biasanya kalau beliau kembali dari salah satu acara itu kan mestinya beliau menjelaskan kepada publik, terutama kepada Partai Komunis Cina sendiri mengenai apa yang diperoleh dalam kunjungan kenegaraan beliau di Uzbekistan dan apa saja formula-formula atau perjanjian-perjanjian atau konsensus yang dibangun oleh rakyat Cina dengan rakyat Uzbekistan atau pemerintah Cina dengan pemerintah Uzbekistan. Nah, namun oleh karena itu saya melihat bahwa terlepas dari rumor itu, hari ini juga mulai beredar informasi di berbagai media kita bahwa pimpinan Partai Komunis Cina sudah menyebarkan sekitar 2.126 undangan. Nah, 2.126 undangan ini adalah kepada mereka yang nanti akan menjadi peserta aktif pada konferensi Partai Komunis Cina pada tanggal 16 Oktober 2022 nanti. Nah, oleh karena itu saya kira barangkali adalah sangat baik sekali kalau kita menunggu saja sampai terjadinya pelaksanaan Kongres Partai Komunis Cina pada tanggal 16 Oktober nanti, lalu kemudian kita lihat hasil dari keputusan itu bagaimana. Andai kata benar bahwa ada pihak-pihak terutama yang dipelopori oleh faksi militer dalam Partai Komunis Cina memang ingin menjatuhkan atau mencopot Presiden Xi Jinping dari jabatannya, baik jabatan dalam partai maupun jabatan dalam pemerintahan Republik Rakyat Cina, tentu nanti hasilnya akan diputuskan dalam Kongres Partai Komunis Cina pada tanggal 16 Oktober itu. Nah, saya kira nanti hasil dari Kongres Partai Komunis Cina pada tanggal 16 Oktober itu tentu akan diumumkan secara terbuka dan paling tidak pada upacara pembukaan atau penutupannya mungkin pemerintah Cina, pimpinan Partai Komunis Cina sendiri akan mengundang media-media mainstream seperti BBC, Reuters dan media-media massa mainstream lainnya di tingkat global untuk mengcover perjalanan kegiatan dari Kongres Partai Komunis Cina. Nah, memang menjelang tanggal 16 Oktober nanti, apalagi dengan pelaksanaan Kongres Partai Komunis Cina itu waktunya akan sangat dekat dengan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 nanti akan berlangsung di Bali. Itu tentu dunia akan memberikan fokus perhatian kepada pelaksanaan dari Partai Komunis Cina ini, karena apapun hasil yang akan diputuskan oleh Partai Komunis Cina itu akan menjadi program nasional dari
pemerintah Republik Rakyat Cina paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Nah, saya kira barangkali kita sabar menunggu hasil Kongres Partai Komunis Cina pada tanggal 16 Oktober itu, lalu kita lihat bagaimana hasilnya. Andai kata hasilnya memang Presiden Xi Jinping tidak terpilih lagi, tentu kita akan melihat bahwa ada kemungkinan terjadi hubungan, akan makin redamnya konflik Cina di Laut Cina Selatan antara Cina dengan Amerika Serikat, dan kemudian juga saya kira nanti akan ada perubahan yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina, terutama untuk mengantisipasi apa yang dilakukan sekarang ini oleh Amerika, India, Australia, dan beberapa negara koalisinya, yaitu dalam pembentukan zona Asia Pasifik. Nah, ini bisa kita lihat juga misalnya ada respons kecil dari Indonesia terhadap perkembangan Asia Pasifik ini, terutama dengan kunjungan Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo pada sekitar 2 minggu yang lalu pada titik-titik yang akan menjadi tumpuan pertahanan negara, terutama di bagian selatan dari Maluku yang berbatasan dengan Australia dan juga berbatasan dengan negara-negara Pasifik. Nah, harus kita lihat bahwa gerakan-gerakan solidaritas dari negara-negara Melanesia yang ada di kawasan Asia Pasifik juga telah menyita perhatian dari negara-negara Amerika Serikat dan koalisinya dalam membentuk Pan Asia Pasifik tadi, sehingga barangkali ini juga akan merupakan pekerjaan rumah yang harus diperhatikan oleh Partai Komunis Cina dalam kongres mereka yang akan datang, sehingga rumusan dari keputusan mereka itu kan tentu dengan memperhatikan perkembangan geopolitik dan geostrategi. Nah, persoalan kemudian bagi kita di Indonesia adalah apakah hasil dari konferensi Partai Komunis Cina tanggal 16 Oktober itu akan membawa Indonesia tetap dekat dengan Cina seperti yang selama ini digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi, ataukah akan menjadikan terjadinya suatu perubahan yang drastis dalam hubungan antara Cina dan Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan global pada beberapa tahun yang akan datang. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak atas pendapatnya. Selamat sore.